Halo teman-teman, kalian pasti tahu banget bahwa zaman sekarang itu butuh banget sama yang namanya investasi. Tapi, kalian pasti suka bingung investasi apa yang paling cocok buat kalian. Di video kali ini, kita akan membahas jenis-jenis investasi yang populer di Indonesia, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Simak terus ya. Pertama, deposito. Deposito adalah produk simpanan berjangka yang ditawarkan oleh bank. Kamu menaruh uangmu di bank untuk periode tertentu dan mendapatkan bunga sebagai imbal hasil. Kelebihan: aman, karena dijamin oleh LPS hingga 2 miliar rupiah. Cocok untuk pemula karena risikonya rendah. Kekurangan: return relatif kecil dibandingkan jenis investasi lain. Tidak fleksibel karena uang hanya bisa diambil saat jatuh tempo. Kedua, saham. Berikutnya adalah saham. Dengan membeli saham, kamu menjadi pemilik sebagian perusahaan. Investasi ini memberikan potensi keuntungan besar, tetapi juga risikonya cukup tinggi. Kelebihan: potensi imbal hasil tinggi dalam jangka panjang. Bisa mendapatkan dividen jika perusahaan mencetak keuntungan. Kekurangan: harga saham sangat fluktuatif, berisiko jika tidak memahami pasar. Membutuhkan pengetahuan dan waktu untuk menganalisis. Ketiga, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Kamu akan mendapatkan bunga atau kupon secara rutin. Kelebihan: pendapatan tetap yang stabil dari kupon. Obligasi pemerintah lebih aman dibandingkan perusahaan. Kekurangan: harga obligasi bisa turun jika suku bunga naik. Risiko gagal bayar jika diterbitkan oleh perusahaan bermasalah. Keempat, reksadana. Reksadana adalah wadah investasi di mana dana dari banyak orang dikelola oleh manajer investasi. Ada beberapa jenis reksadana, seperti pasar uang, pendapatan tetap, dan saham. Reksadana ini sejatinya adalah campuran dari beberapa jenis investasi di atas. Kelebihan: dikelola oleh profesional, cocok untuk pemula. Modal awal investasi relatif kecil. Kekurangan: ada biaya manajer investasi. Kinerja tergantung pada kondisi pasar dan keahlian manajer. Kelima, emas. Emas bisa dibilang adalah instrumen yang sudah dikenal sejak lama. Biasanya emas digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Kelebihan: nilainya cenderung stabil dan tahan inflasi. Mudah dicairkan kapan saja. Kekurangan: membutuhkan tempat penyimpanan yang aman. Keuntungan baru terasa dalam jangka panjang. Keenam, properti. Terakhir, ada investasi properti seperti rumah, apartemen, atau tanah. Ini adalah pilihan populer bagi banyak orang. Kelebihan: nilainya cenderung naik dari waktu ke waktu. Bisa memberikan penghasilan pasif melalui sewa. Kekurangan: modal awal sangat besar. Tidak liquid, sulit dijual dalam waktu cepat. Nah, itu dia penjelasan tentang jenis-jenis investasi di Indonesia, beserta kelebihan dan kekurangannya. Ingat, sesuaikan investasi dengan tujuan dan profil risiko kamu ya. Di next video, kita akan jelaskan lebih detail untuk instrumen-instrumen investasi di atas. Simpan video ini dan share ke orang yang kamu mau kasih tahu seputar investasi ya.